Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novarzila dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, NIM 252-109. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dari hasil PPT saya, yaitu proposal program mahasiswa wirausaha yang berjudul Salada Oke dengan berbagai topping. Yang dimana sebelumnya latar belakang dari mana mengapa saya mengambil ide untuk membuat usaha ini, yaitu masyarakat saat ini berusaha untuk mengkonsumsi makanan sehat. Karena hal tersebut dilakukan dengan cara memilih makanan yang alami dan dalam kondisi yang segar tanpa adanya bahan pengawet. Salah satunya yaitu bahan sayuran dan juga bahan buah-buahan. Lalu bahan buah-buahan tersebut kemudian diolah, salah satunya yaitu menjadi salad buah yang menjadi makanan alternatif yang menyehatkan. Karena salad buah juga bisa mencegah dan mengobati berbagai jenis penyakit. Yang dimana sayuran dan buah dalam salad kaya akan nutrisi, kandungan gizi, mengandung serat tinggi, juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh. Jadi kita sering tak menyadari kalau semangkuk kecil salad buah dengan komposisi yang tepat akan sangat berguna bagi kesegaran tubuh kita. Karena salad memberikan kepada tubuh begitu banyak serat yang pada gilirannya akan menurunkan kolesterol dan mengurangi sembelit. Lalu kemudian apa visi saya, yaitu memperkenalkan kualitas produk makanan yang kami produksi, yaitu salad buah, dengan berbagai topping pilihan konsumen yang mampu menjadi makanan yang berkualitas, menarik, dan diterima oleh kalangan masyarakat, sebagaimana makanan sifat saji atau cemilan. Lalu misi dari usaha saya yaitu proses produksi yang higienis dari tempat, alat, dan bahan-bahan yang digunakan. Kemudian yang kedua ada menerapkan pelayanan prima, sikap yang sopan dan ramah, pelayanan yang cepat dan baik. Kemudian yang ketiga, ada menjaga cita rasa makanan. Yang keempat, dengan rasa yang khas dan harga yang terjangkau diharapkan memuaskan konsumen. Lalu, apa tujuan saya mendirikan usaha ini? Yang pertama yaitu memberi peluang kerja bagi orang lain. Yang kedua, mencari keuntungan yang terlaba. Yang ketiga, menarik minat konsumen dengan masakan yang sudah cukup terkenal. Yang keempat, menjadi target penjualan. Lalu kemudian ada analisis SWOT dan juga strategi pemasaran. Yang pertama, analisis SWOT, yaitu ada strength, kekuatan, di mana menjual produk untuk semua kalangan masyarakat, terdiri dari berbagai macam buah dan juga berbagai macam manfaat. Dan kemudian ada kelemahan. Kelemahannya itu dari produk ini adalah tidak tahan lama, minimal kami dapat memperpanjang jangkauan kekuatan layak konsumsi selama 3 hari. Jika selama produk kami terletak pada es pendingin. Lalu yang ketiga ada peluang atau opportunity, yaitu tempat strategis di mana kami selalu mensurvey dahulu tempat yang akan kami titipi produk. Seberapa produk kami laku di pasaran tempat yang kami titipkan. Kemudian yang keempat ada ancaman, yaitu adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Kami menyiasati ancaman itu dengan selalu mencari informasi pada produk kami dari segi rasa, bentuk, dan kemasan. Yang utamanya adalah kebersihan atau higienisnya dalam produk kami. Lalu yang kedua ada strategi pasar, di mana dalam menjalankan usaha harus menetapkan target atau sasaran pasar usaha dengan cara melihat perbedaannya agar lebih mudah dijangkau oleh pembeli dan membelinya. Karena kami menempatkan produk kami ke toko-toko, dan di kantin sekolah, maka lebih banyak lagi kalangan masyarakat atau konsumen. Lalu selanjutnya yaitu ada deskripsi usaha. Yang pertama ada bidang usaha, yaitu berdasarkan permasalahan yang ada di latar belakang, maka usaha yang akan
yang akan dirintis oleh penulis, yaitu usaha di bidang kuliner berupa salada oke dengan berbagai topping. Yang kedua, jenis produk. Jenis produknya itu menawarkan dua varian ukuran, yaitu kemasan berat 300 ml dan 500 ml. Yang ketiga, kegunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi produk. Ini mana ketika saat tidak mengandung lemak akan membantu menurunkan berat badan. Karena makan salad akan mendapatkan serat yang baik untuk tubuh. Salad buah juga memiliki berbagai macam-macam rasa dari berbagai buah yang kami campurkan. Jadi, setiap konsumen kami dapat mencicipi rasa buah yang kami sajikan hanya dalam satu wadah dengan cara dan ragam berbeda yang sangat menarik perhatian para konsumen. Yang keempat, lokasi usaha. Usaha ini akan diproduksi di salah satu rumah yang beralamatkan di Jalan Padang Bengkulu, Kecamatan Tanjung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Lalu yang kelima ada waktu, yaitu untuk satu siklus usaha. Yaitu dalam pengolahan salad buah ini akan diproduksi 3 kali dalam 1 minggu dikarenakan produk yang kami buat bisa disimpan lebih dari kurang 2 hari karena kami menyajikan salad buah yang masih baru dan segar kepada konsumen. Yang keenam, yaitu dampak usaha terhadap lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya, serta lingkungan alam. Di mana dampaknya yang pertama, membuka peluang kerja bagi yang membutuhkan, memakai olahan buah-buahan yang dihasilkan dalam negeri. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesejahteraan. Lalu yang ketujuh, yaitu resiko bisnis dan pengelolaannya. Yang pertama, risiko bisnis. Adanya kecenderungan pengecer besar menyusun kombinasi buah yang dijualnya secara tidak efisien, khususnya untuk buah impor lain. Lalu yang kedua ada pengelolaannya. Yang pertama, pemilihan saat pembelian buah yang tepat. Yang kedua, bisa juga dengan pembelian buah lokal yang cenderung murah. Lalu yang selanjutnya ada rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Target konsumen adalah masyarakat di daerah sekitar dari semua golongan, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Yang kedua, wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran kami ialah masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Tanjung Soal dan sekitarnya. Yang ketiga, situasi persaingan. Yang pertama, mudahnya akses untuk membuat produk yang sama seperti resep di internet dan konsumen dapat membuat produk sendiri. Yang kedua, banyaknya pesaing lain yang membuat usaha yang sama. Yang ketiga, susahnya dalam bersaingan dengan harga di tempat lain. Yang keempat, yaitu jumlah dan harga produk. Yang pertama, yaitu ada jumlah produk. 1. Salada oke dengan berat 300 ml. Jumlah produksinya per hari yaitu sekitar 15 PCS. Jumlah produksi per bulan yaitu ada 420. Jumlah produksi per tahun 5040. Lalu kemudian nomor 2, salada oke dengan berat 500 ml, yaitu jumlah produksi untuk perharinya itu ada 12, jumlah produksi per bulannya itu ada 350, jumlah produksi per tahunnya ada 4.200. Jadi totalnya jumlah produksi per hari 27, jumlah produksi per bulannya 770, jumlah produksi per tahunnya ada 9.240. Lalu yang kedua ada harga produk. Yang pertama, jenis produk salada oke.
yaitu ada berat 305 ml, harganya untuk satunya yaitu 22.000. Kemudian berat 500 ml, untuk satunya harganya itu 55.000. Lalu selanjutnya yaitu ada rencana produksi. Yang pertama bahan baku. Bahan bakunya yaitu ada buah-buahan seperti melon, apel, pepaya, bengkoang, nanas, susu putih, mayones, keju, stroberi, anggur, dan juga kacang almond. Lalu apa aja yang digunakan? Yaitu ada cup plastik, pisau, talenan tempat iris buah, dan juga kotak plastik. Yang ketiga ada proses produksi. Yang pertama, potong masing-masing buah dengan beberapa bentuk seindah mungkin. Yang kedua, setiap cup mendapat 5-8 potongan buah. Yang ketiga, setelah mixer bahan saus dengan lembut, tuangkan saus pada bahan baku, yaitu pada potongan buah salad. Yang keempat, dapat ditambah dengan taburan keju sesuai dengan selera dan lebih nikmat disajikan dengan keadaan dingin. Jika konsumen tidak ingin toppingnya itu berupa keju, bisa juga digantikan dengan mayones juga kacang almond. Lalu yang keempat ada kapasitas produksi. Dalam satu hari, kami akan memproduksi salad buah dengan varian berat. Yang pertama 300 ml sebanyak 15 pieces. Yang kedua berat 500 ml sebanyak 12. Lalu total produksinya untuk 1 minggu, Senin sampai Sabtu, yaitu berat 300 ml sebanyak 420, lalu kemudian berat 500 ml sebanyak 350. Dan total produksi dalam 1 tahun yaitu beratnya 300 ml sebanyak 5.040. Yang kedua, berat 500 ml sebanyak 4.200. Selanjutnya yaitu ada rencana manajemen. Yang pertama, bentuk usaha. Bentuk usaha kami merupakan home industry karena berskala kecil yang menjalin produk secara face-to-face dan melalui sosial media. Kemudian rencana UKM Mitra. Usaha selada oke ini akan melakukan kerjasama dengan pemasok buah di daerah Pancung Soal. Lalu kemudian ada rencana keuangan. Yang pertama, kebutuhan investasi dan modal kerja. Yaitu yang pertama ada peralatan penunjang. Totalnya yaitu 14.480.000. Kemudian yang kedua, bahan habis pakai. Totalnya 1.713.500. Yang ketiga, biaya perjalanan yaitu 70.000. Jadi, subtotalnya yaitu menjadi 16.263.000. Dari mana total tersebut didapatkan? Yang pertama yaitu adanya peralatan penunjang. Peralatan penunjang tersebut terdapatnya 4 barang. Yang pertama, cup plastik. Untuk satuannya yaitu Rp8.000. Karena jumlahnya yaitu jumlah yang diinginkan yaitu 500, maka totalnya menjadi 4 juta. Kemudian nama barang yang kedua yaitu pisau. Harga satuannya yaitu 15.000. Yang diperlukan yaitu 1 unit, maka totalnya tetap 15.000. Kemudian barang yang ketiga, talenan tempat iris buah. Harga dalam rupiahnya untuk satu unitnya yaitu 65.000. Maka total harga dalam rupiahnya 65.000. Kemudian nama barang yang terakhir yaitu kotak plastik. Harga satuannya itu 26.000. Untuk jumlah yang dibutuhkan yaitu 400, maka total harganya 10.400.000. Jadi subtotal untuk peralatan penunjang yaitu sekitar 14.480.000. Kemudian ada bahan habis pakai.
Bahan habis pakai ini seperti bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan atau bahan yang diperlukan dalam membuat salad buah. Yang pertama, seperti buah melon. Untuk 1 kilogramnya yaitu 30.000. Jumlah yang dibutuhkan yaitu 3 kilogram. Maka total harganya yaitu 90.000. Kemudian itu ada buah apel. Untuk 1 kilogramnya yaitu 13.000. Jumlah yang dibutuhkan yaitu 5 kilogram, maka total harganya 65.000. Kemudian buah pepaya 1 kilogramnya 5.000, jumlahnya 8 kilogram, untuk total harganya yaitu 40.000. Kemudian ada bengkoang 1 kilogramnya 8.000, jumlah yang dibutuhkan 5 kilogram menjadi 40.000. Lalu ada buah nanas, untuk 1 kilogramnya itu 12.000. Jumlah yang dibutuhkannya itu sekitar 3 kilogram, maka totalnya 36.000. Lalu ada susu putih. Susu putihnya itu untuk kotaknya seharga 14.500. Yang dibutuhkan itu 15 kotak. Kemudian ada mayones. Untuk 1 kilogramnya yaitu mayones 25.000, yang dibutuhkan yaitu 2 kilogram, maka totalnya 50.000. Kemudian bahan yang lain itu ada keju, untuk 1 kilogramnya 15.000, yang dibutuhkan sekitar 5 kilogram, maka totalnya 750.000. Lalu ada buah strawberry, untuk 1 kilogramnya 30.000, yang kita perlukan yaitu sekitar 3 kilogram, maka totalnya 90.000. Lalu kemudian ada buah anggur yang kita perlukan sekitar 3 kilogram, dan untuk 1 kilogramnya itu sekitar 45.000, maka totalnya 135.000. Kemudian kacang almond. Kacang almond ini 1 kilogramnya yaitu 200.000, dan kita hanya membutuhkan sekitar 1 kilogram. Maka subtotal keseluruhannya yaitu 1.713.500. Kemudian ada biaya perjalanan. Biaya perjalanan ini yang pertama ada biaya belanja peralatan 1 kali, yaitu 15.000. Jumlah perjalanannya itu 2 orang, maka totalnya 30.000. Kemudian perjalanan biaya belanja bahan 1 kali dalam 2 minggu. Harganya 20.000, jumlah perjalanannya 2 orang, maka totalnya 40.000. Jadi, subtotal untuk biaya perjalanan yaitu sekitar 70.000. Yang kedua yaitu ada prediksi arus kas, di mana yang pertama keterangannya yaitu ada penerimaan pendapatan. Untuk periode 1, pendapatannya yaitu sekitar 660.000 dikali 60 hari, maka total penerimaannya pada periode 1 yaitu sekitar 39.600.000. Kemudian ada pengeluaran. Yang pertama itu ada peralatan penunjang yang sebelumnya sudah kita dapatkan, yaitu sekitar 14.480.000. Yang kedua, bahan habis pakai. Bahan habis pakai yaitu sekitar 1.713.500. Lalu biaya perjalanan yaitu 70.000. Kemudian total pengeluarannya sekitar 16.263.000. Jadi selisih kas yaitu 23.337.000. Saldo kas awal itu 0, kemudian saldo kas akhir 23.337.000.
Baiklah, kesimpulan dari PPT saya yang saya buat kali ini yaitu berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang kita dirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berkenan dan dengan pendirian usaha, sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Menurut kami, usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Kami sadar bahwa usaha ini tidak akan berlangsung berkembang pesat, tapi kami akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Harapan kami untuk produk salad buah ini adalah supaya produk ini lebih bisa berkembang dan maju. Baiklah, sampai sinilah penjelasan dari PPT saya. Apabila masih ada kekurangan dan juga cara penyampaiannya, saya mohon maaf. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.